Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adminduk yang ada di rumah, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kita udah lama nih nggak ngobrol-ngobrol bareng terkait hal-hal edukatif dan juga informatif. Pada hari ini kita kembali lagi di Drakor DRKA on Record dengan tema Anak Punya Hak dari Identitas Sampai Kebebasan Berpendapat. Bersama saya Nadira Ramadhani selaku host yang akan menemani Anda pada segmen kali ini. Tentunya pada hari ini saya tidak sendiri. Bersama kita telah hadir narasumber yang luar biasa dan mungkin cukup familiar dan tidak asing lagi nih bagi Sobat Adminduk yang ada di rumah. Yaitu Bapak Dr. Andes Teguh Syarbaini MSI selaku Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Assalamualaikum Bapak. Selamat datang Bapak. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Mungkin Bapak bisa nih menyapa Sobat Adminduk terlebih dahulu yang ada di rumah. Sobat Adminduk yang ada di rumah, selamat ketemu kembali dalam Drakor DRKA. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita bisa lebih banyak memberikan pengalaman terutama bagaimana penduduk, terutama anak-anak mendapatkan dokumen kependudukan yang menjadi hak sipil dan kebebasan anak. Baik, tadi kan kita sudah sedikit tahu nih melalui tema bahwa anak punya hak dari identitas sampai kebebasan berpendapat. Pada hari ini kita akan membahas terkait hal tersebut. Nah Pak, kita kan tahu nih sekarang banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya ya, di mana padahal anak-anak itu ada 5 klaster yang harus kita penuhi, mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan, lingkungan, dan juga hak sipil dan kebebasan. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak mekanisme untuk kita memastikan semua anak, termasuk anak di desa yang terpencil atau anak yang rentan seperti anak jalanan, setelah itu mungkin maaf yatim piatu atau kurang mampu, itu bagaimana cara kita memastikan mereka itu terpenuhi haknya, terkhususnya untuk hak identitas diri mereka? Ya, untuk hak identitas diri terutama anak, kita melakukan dengan fasilitasi jemput bola, di mana DRKA bersama dengan Dukcapil Kabupaten Kota bekerjasama dengan pemerintah desa maupun lembaga-lembaga terkaitnya, termasuk di situ ada dinas sosial dan sebagainya, kita melakukan penjemputan untuk melakukan pencetakan dokumen. Kemudian kita juga melakukan integrasi data tentang bantuan-bantuan yang selama ini oleh dinas sosial. Maka kita melakukan pendataan, kita melakukan integrasi data, pencocokan tetap penerima bantuan tersebut, bahwa yang diterima itu adalah mereka-mereka yang berhak. Bagi anak-anak yatim piatu atau yang tidak tinggal bersama keluarga, maka kita bekerjasama dengan panti asuhan maupun tempat-tempat penampungan lainnya yang kita melakukan jemput bola, melakukan memberikan dokumen kependudukan kepada anak-anak di panti asuhan. Dalam hal ini tentu kita bekerjasama dengan dinas sosial, kemudian dengan panti asuhan itu sendiri, termasuk juga dengan lembaga-lembaga yang peduli terhadap anak, yang kita coba merangkul mereka untuk bersama-sama mendata dan memberikan dokumen kepada mereka. Sehingga kita harapkan semua anak itu harus mendapatkan dokumen kependudukan yang menjadi hak sipil dan kebebasan bagi si anak, dan itu dalam rangka tanggung jawab negara kepada seluruh warganya. Oke, berarti itu adalah salah satu cara ya Pak? Itu salah satu cara, termasuk cara-cara yang lain dilakukan oleh teman-teman di Dukcapil dengan melakukan mengunjungi mereka-mereka termasuk di sekolah-sekolah yang disabilitas, yang kebanyakan anak-anak disabilitas yang tidak mungkin menjangkau dinas Dukcapil, maka Dukcapil yang melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah di mana yang terutama bagi mereka-mereka yang mungkin ada keterbatasan dalam menjangkau akses ke dinas Dukcapil. Oke, berarti kita melakukan inovasi yang memang memudahkan ya. Jadi dalam hal tersebut nih Pak, kan bagaimana anak-anak itu kita dapat deteksi bahwa mereka itu belum memiliki hak atas identitas diri mereka? Ya, kita semua warga yang memang terdaftar sejak lahir sudah mempunyai dokumen atau sudah mempunyai keluarga, maka secara otomatis kita bisa mengetahui apakah dia sudah memiliki dokumen atau tidak. Sekarang ada sekitar 1.800.000 sekian anak, 1.873 anak yang ada di Aceh, 0 sampai 18 tahun kurang 1 hari. Sementara dokumen akta yang sudah diterbitkan itu ada sekitar 1.803. Artinya ada sekitar 97,12% anak Aceh yang sudah mendapatkan dokumen kependudukan yang berhak untuk dia. Ada sekitar 2,88% anak kita yang belum terdaftar dan belum mendapatkan dokumen. Makanya kita melakukan pendataan
dengan bekerja sama baik dengan tingkatan satuan pendidikan, sekolah-sekolah, ya bagi anak-anak yang mungkin sudah diterima di bangku sekolah tetapi belum melengkapi dokumen kependudukan, maka kita akan turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan dokumen kependudukan. Nah, bagi orang tua, saya pikir kita juga punya program inovasi di mana ada petugas registrasi kampung di setiap desa yang mungkin bisa melaporkan atau didata oleh petugas registrasi kampung tersebut terhadap anak-anak yang belum mempunyai dokumen. Dan ini akan sangat membantu di mana pihak keluarga tidak perlu harus datang ke kantor Dukcapil, tapi mereka bisa menitipkan semua persyaratan kepada petugas untuk kemudian disampaikan ke Dukcapil dan Dukcapil akan menerbitkan dokumen kependudukan. Hasil pendataan dari desa inilah yang sangat membantu Dukcapil dalam hal memastikan bahwa ada anak yang belum mempunyai dokumen dan memastikan mereka bisa mendapatkan dokumen kependudukan. Oke, berarti ada upaya-upaya dari lembaga-lembaga tertentu juga ya Pak ya? Betul. Baik. Nah, pasti kan dalam usaha untuk pemenuhan hak anak ini Pak, pasti kita mendapatkan tantangan-tantangan ya Pak ya. Bagaimana sih Pak tantangan yang mungkin sering terjadi atau dialami nih selama proses pemenuhan hak anak ini? Tantangannya secara garis besar ada dua. Pertama, tingkat kesadaran orang tua. Kalau untuk anak, kita menyebutnya kesadaran orang tua karena si anak tidak mungkin mengakses. Betul. Yang kedua adalah kemampuan untuk mengakses layanan. Nah, kesadaran orang tua ini kita bisa lakukan pertama, selain kita melakukan jemput bola, kita melakukan sosialisasi, edukasi, dan penanganan keluhan. Jadi bagi mereka-mereka yang mungkin bisa mengakses melalui online, maka dia boleh menyampaikan keluhannya atau ketidakmampuannya menjangkau layanan dengan melalui aplikasi-aplikasi yang kita sediakan. Atau melalui petugas-petugas yang memang bisa membantu mereka untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Yang penting adalah tingkat kesadaran orang tua memastikan bahwa anaknya itu mendapatkan dokumen. Yang kedua adalah akses penjangkauan yang mungkin karena jauh jaraknya dari tempat layanan yang diberikan oleh Dukcapil, maka jemput bola menjadi salah satu. Yang kedua adalah ada aplikasi-aplikasi yang kita buat yang memudahkan mereka-mereka yang mengetahui tentang aplikasi-aplikasi atau mereka mempunyai kemampuan di internet, maka mereka bisa langsung dengan aplikasi tersebut meminta dokumen. Yang selanjutnya adalah dengan meminta bantuan petugas registrasi kampung atau aparatur kampung yang ada setempat untuk membantu memfasilitasi supaya mereka mendapatkan dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. Seperti itu ya Pak, berarti Ya, ada dua ya Pak ya. ada dua. Yang pertama itu adalah peran dari orang tua ya teman-teman, itu paling penting ya Pak ya. Ya. Nah Pak, kan tadi Bapak juga sempat menyebutkan bahwa ada inovasi seperti aplikasi-aplikasi seperti itu. Namun dalam menangani orang-orang yang mungkin tidak mempunyai akses internet atau gadget itu seperti apa? Ya, jadi kita juga harus berpikir tidak semua orang melek informasi, melek tentang teknologi. Maka pertama, jemput bola itu bagian dari untuk mengantisipasi hal tersebut. Kalau aplikasi mungkin bagi mereka yang melek. Yang kedua, strategi kita adalah pelayanan adminu berbasis kampung. Seperti adanya petugas registrasi kependudukan yang kita rekrut minimal satu kampung, satu petugas. Kemudian kerjasama kita dengan berbagai instansi terkait, bisa dengan Ikatan Bidan Indonesia, Aceh, kemudian dengan Puskesmas, dengan Posyandu, kemudian dengan rumah sakit, di mana ada setiap anak yang lahir, maka ketika diinformasikan sejak kehamilan, maka si Puskesmas akan melaporkan nantinya ketika proses kelahiran. Dan Dukcapil akan memberikan dokumen kependudukan secara terintegrasi, di mana seorang bayi yang lahir, maka ada dua dokumen yang diberikan dan satu perubahan dokumen. Dokumen yang diberikan adalah pertama akta kelahiran, yang kedua KIA, dan yang ketiga adalah perubahan KK, karena ada anggota keluarga yang lahir atau keluarga baru yang masuk ke dalam KK. Dan ini sangat membantu, terutama mereka-mereka yang jauh dari tempat akses layanan. Dan kita berharap aparatur kampung bisa membantu masyarakatnya, terutama warganya yang mungkin tempat tinggalnya jauh dari lokasi layanan, atau mungkin ketidakmampuan untuk mengakses layanan. Sehingga dengan ada informasi yang diberikan ini, maka petugas registrasi kampung bisa berkomunikasi dengan pihak penanganan kelahiran, atau malah petugas registrasi kampung nanti yang akan membantu melengkapi dokumen tersebut untuk diantarkan ke kantor Dukcapil.
Oke, baik Sobat Adminduk itu ya pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yang sangat memudahkan. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kita tidak mencatat identitas diri kita. Nah, Pak, jika memang seorang anak itu tidak memiliki identitas diri atau dokumen gitu, Pak, apa resiko yang mungkin akan dialami gitu? Apa pelanggaran hak yang mungkin akan dialami oleh anak tersebut? Yang pertama adalah status hukum. Jadi seorang anak yang tidak mempunyai dokumen berarti dia tidak punya identitas. Dan ini tentu akan berdampak kepada dokumen-dokumen selanjutnya. Juga berdampak kepada semua layanan umum yang mungkin nanti harus didapat oleh si anak tersebut. Oleh karena itu kita berharap sebenarnya orang tua harus mengerti hal tersebut. Pertama, selain kelengkapan administrasi itu penting bagi Dukcapil dan bagi masyarakat. Yang kedua, kita memastikan bahwa identitas anak itu bagian dari pengakuan negara tentang keberadaan seorang warga negara. Jadi satu-satunya dokumen yang pertama diterima oleh seorang manusia itu adalah akta kelahiran. Jadi sejak dia lahir diberikan dokumen tersebut, nah dokumen tersebut akan menjadi rujukan bagi dokumen selanjutnya. Apakah nanti ketika dia masuk sekolah, apakah ketika dia membuat paspor, atau berbagai sertifikat yang diterbitkan kemudian, itu harus mempedomani akta kelahiran yang diberikan oleh Dukcapil. Kalau menanggapi hal-hal yang isu bahwa anak yang tidak memiliki identitas itu rentan terkena pelanggaran seperti kekerasan dan juga eksploitasi atau pernikahan dini itu seperti apa, Pak? Ya, bagi mereka yang tidak punya dokumen, sehingga tidak dipastikan bahwa dia keberadaannya di mana. Anak itu orang tuanya siapa, kemudian pengakuan dia untuk memastikan umur yang bersangkutan juga. Karena eksploitasi terhadap anak itu merupakan kejahatan besar. Oleh karena itu memastikan yang bersangkutan bahwa masih sebagai status anak, maka yang dilihat pertama adalah dokumen daripada Dukcapil. Yang kedua, untuk memastikan bahwa si anak itu bisa mendapatkan perlindungan dan layanan publik yang diberikan oleh negara. Jadi kalau statusnya lengkap, maka si anak akan diakui sebagai warga negara, kemudian negara akan bisa campur tangan untuk memastikan melindungi si anak dari segala kejahatan. Oleh karena itu, dokumen itu menjadi dasar bagi rujukan lembaga lain ketika memberikan penanganan dan menjadi rujukan bagi lembaga lain memberikan fasilitasi layanan publik lainnya. Ya, berarti ini menjadi hal yang sangat penting ya, Sobat Adminduk yang ada di rumah, bahwa memang anak-anak yang tidak memiliki identitas resmi itu rentan terkena pelanggaran hak, gitu ya, kehilangan hak mereka. Baik, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya. Baik, Pak, jadi kan ini tepat pada tanggal 23 Juli nanti kita akan merayakan atau adanya momentum Hari Anak Nasional. Jadi apa sih Pak harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait pemenuhan hak anak ini, dan juga apa sih Pak pesan dan kesan yang ingin Bapak sampaikan nih untuk anak-anak? Ya, untuk masyarakat, terutama kepada orang tua, kami memastikan bahwa Dukcapil akan bekerja untuk memastikan semua anak mendapatkan dokumen kependudukan. Tapi khusus untuk orang tua, maka segeralah untuk mengurus dan mengusulkan dokumen untuk si anak. Karena kelengkapan dokumen ini penting bagi si anak. Itu akan sangat berguna bagi si anak ketika nanti dia akan mendapatkan layanan lainnya. Baik layanan-layanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga pendidikan maupun layanan-layanan yang akan diberikan oleh lembaga kesehatan serta lembaga-lembaga yang lainnya yang memang perlu diakses oleh seorang anak. Oleh karena itu, pada momen Hari Anak Nasional ini kami berharap bahwa orang tua menjadi sadar tentang pentingnya dokumen kependudukan ini. Dan kepada anak-anak juga, bagi mereka yang merasa belum memiliki anak, dengan berbagai forum yang ada, forum-forum anak, tentu saja kita berharap aktif untuk menyuarakan ini, bahwa kepentingan dokumen ini bukan kepentingan sesaat, tapi ini kepentingan yang akan berlaku untuk seumur hidup si anak. Karena ini merupakan dokumen pengakuan negara, status hukum, dan ini merupakan identitas yang menjadi dasar bagi layanan yang lainnya dan menjadi dasar bagi si anak untuk pengakuannya sebagai seorang warga negara. Oleh karena itu, momen ini gunakanlah untuk memastikan bahwa semua anak mempunyai dokumen kependudukan dan semua orang tua harus bisa memastikan juga anaknya telah memiliki dokumen kependudukan. Dan Dukcapil siap untuk menjemput, melakukan perekaman, melakukan pencetakan dokumen dan memastikan dokumen tersebut sesuai dengan yang diusulkan oleh masyarakat. Saya pikir demikian. Baik, tentunya ini menjadi harapan untuk kita semua ya, Sobat Adminduk yang ada di rumah. Dan ini podcast yang luar biasa, kita memperoleh pengetahuan dan juga wawasan bahwa
Pemenuhan hak anak ini tidak hanya ditanggungjawabkan oleh pemerintah dan juga lembaga-lembaga terkait, tapi juga kita sebagai masyarakat dan individu punya peran untuk mewujudkannya. Baik, terima kasih Bapak Oke, atas terima kasih. kesediaannya meluangkan waktu, membagikan pengalaman serta edukasi kepada seluruh masyarakat dan Sobat Adminduk yang ada di rumah. Semoga mampu bermanfaat dan juga menjadi pengingat untuk kita semuanya. Baik, sekian podcast kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya. Sampai bertemu lagi di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.